Pernahkah kalian berpikir, kenapa generasi kakek nenek kita rata-rata memiliki banyak aset? Di antaranya seperti tanah yang luas di kampung, rumah, emas, ternak, dan lain-lain. Banyak orang seusia mereka masih diberi umur panjang untuk bisa hidup di sekitar kita. Uniknya, mereka tidak punya sarana investasi-investasi modern. Rata-rata, mereka tidak punya saham, tidak punya deposito, reksadana, atau paper aset lainnya. Jika kita coba telaah, mereka itu lebih percaya pada aset yang berbentuk fisik, bukannya digital. Namun hebatnya, mereka mampu menyiapkan warisan untuk anak cucu yang kita tahu, keturunan mereka itu banyak sekali. Nggak 1-2 orang. Bahkan di antara mereka ada yang punya bisa 5, bisa 6, bahkan bisa sampai 10 keturunan. Gua banyak menjumpai generasi mereka yang bahkan anti dengan produk-produk bank, atau bisa juga dibilang mereka anti dengan bank itu sendiri. Di zaman sekarang, mereka yang kita olok-olok ketinggalan zaman, berpikir sempit, dan lain-lain, nyatanya banyak kejadian loh yang mendukung pemikiran mereka. Tidak dapat dipungkiri juga, memang banyak kasus di dunia perbankan Indonesia yang harusnya mendapat perhatian dari kita semua. Melarikan diri setelah Mahkamah Agung memutuskan bersalah dengan vonis 15 tahun penjara di tahun 2016. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bank Jakarta itu terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Perkara tersebut berawal ketika Bank Jawa Timur Cabang Jakarta memberi 10 juta. Awal mula saldonya itu berapa? 13.700 berapa gitu, pokoknya 13 sekian. Ya panik, ya dalam arti panik langsung. Jika kita pelajari lebih jauh tentang prinsip-prinsip mereka, khususnya dalam menjalani kehidupan, itu sangat membumi sekali. Jauh dari hiruk-pikuk bisingnya dunia, mereka perlahan-lahan membangun kehidupan mereka, membangun perekonomian mereka. Menabung adalah hal yang paling dasar dalam pembangunan perekonomian mereka. Tidak harus menunggu sampai penghasilan di atas UMR terlebih dahulu untuk bisa menabung. Berapapun uang yang mereka dapat hari itu, mereka sisihkan. Mereka tidak FOMO, mereka sabar. Inti dari kebiasaan menabung itu sendiri adalah kesabaran. Apabila belum punya uang untuk membeli suatu barang, sabar untuk menahan laparnya mata. Selama beberapa waktu mereka telah menabung, maka kebiasaan yang selanjutnya mereka terapkan adalah membelanjakan uang tabungannya ke aset fisik. Aset fisik termurah yang mampu mereka beli pada saat itu adalah emas. Bukan berarti emas itu murah ya, tapi memang emas mempunyai gramasi yang beraneka ragam, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, yang gramasi kecil inilah yang mudah dijangkau semua masyarakat. Alasannya simpel sekali. Emas fisik itu kenapa mereka jadikan pilihan adalah karena memang emas fisik mudah dibeli di toko-toko emas ataupun di gerai emas resmi. Tidak perlu repot-repot memperhatikan grafik seperti emas digital, mudah dicairkan, baik itu dijual ataupun digadai. Dan mereka paham jika emas itu nilainya sangat stabil serta sangat mudah untuk diwariskan. Kalau kita lihat, memang berbeda dengan warisan rumah atau tanah ya. Warisan emas itu tidak perlu dokumen-dokumen yang terlalu ribet hanya untuk sekedar dipindah tangankan. Dan juga sangat mudah untuk dibagikan. Misal mereka punya katakanlah 5 anak gitu ya. Kemudian ada emas katakanlah 500 gram. Oh ya udah, simple. 100 gram, 100 gram, 100 gram, tinggal dibagi 5 aja. Beda kalau mereka hanya mewariskan sebidang tanah atau rumah. Sangat sulit untuk membagi 5 katakanlah tanah ataupun rumah yang sudah dimiliki. Akan sulit untuk berbagi secara adil. Namun, dengan emas itu menjadi lebih mudah untuk dibagikan. Ketika aset mereka sudah terkumpul dalam jumlah tertentu, dalam hal ini emas,
Mereka menukar emas yang mereka sudah kumpulkan dengan tanah. Ada istilah dalam membeli tanah, harga tanahnya berapa gram emas. Karena generasi tua tahu jika mereka menggunakan uang sebagai parameter nilai tukar, pasti harganya sudah terlampau jauh. Ketika sudah mendapat tanah, mereka mulai membangun rumahnya secara mandiri, langsung bekerja sama dengan toko-toko material atau toko-toko bangunan di sekitaran tempat tinggalnya, bukan dengan developer. Nah, cara ini juga unik ya, mengingat toko-toko bangunan ternyata punya sistem cicil material. Jadi rumahnya dibangun secara bertahap, setiap punya uang, uangnya digunakan untuk beli material. Dan apabila terkumpul, maka pembangunan bisa dilakukan. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Apa cara hidup yang dapat kita terapkan agar kita bisa kaya seperti mereka? Mengingat kita semua sekarang hidup di era informasi yang berlimpah, di era internet, di mana semua kemudahan sudah ada ya di tangan kita, melalui smartphone kita. Harusnya kita bisa jauh-jauh lebih berkembang jika kita menggabungkan pola hidup mereka, cara yang mereka gunakan, dengan era yang modern seperti sekarang. Mereka tidak punya akses informasi internet pada zamannya, serta tidak silau dengan perkembangan dunia investasi digital di era modern. Mereka tidak percaya dengan pihak-pihak lain, mereka lebih memilih untuk mendapatkan kontrol penuh atas aset-aset yang sudah mereka peroleh secara mandiri. Mentalitas seperti inilah yang harusnya kita adopsi, mengingat bila uang kita berpindah tangan ke pihak lain, memang ada saja resiko berbahaya yang bukan 5 atau 6 kali telah terjadi, namun sudah banyak khususnya di Indonesia. Di Lombok, mereka adalah warga Turki dan Bulgaria yang ditangkap pada Agustus dan September. Dari tangan mereka, polisi juga menyita alat untuk skimming tersebut. Sore kami hubungi, siapa tahu Bapak berkenan untuk memberikan konsultasi. ATM di Cianjur karena merasa khawatir uang tabungannya akan hilang setelah banyaknya nasabah yang melapor telah kehilangan uang di saldo rekening. Hal ini membuat sejumlah nasabah BRI lainnya memilih untuk memindahkan dan juga menarik uang tabungannya. Sebelumnya sejumlah nasabah Bank BRI dalam kesempatan ini, Nusron juga bersilahan sengketa di objek klaster Setia Mekar Residence 2 serta rumah dan bangunan di sekitarnya yang sudah dieksekusi pada Jumat 7 Februari 2025. Cara menjadi kaya 100% sebenarnya sederhana. Kalian semua pun langsung bisa nerapinnya mulai esok hari. Namun yang sederhana ini memang sederhana secara teori, tapi sangat sulit untuk dijaga konsistensinya. Caranya adalah, bekerjalah sebaik mungkin apapun profesimu, jangan silau akan hidup orang lain, tabunglah sesanggupmu dari berapapun besarnya gajimu menjadi logam mulia, agar kamu punya kendali atas harta yang kamu punya. Ulangi aja proses tersebut setiap bulannya. Selama beberapa tahun, hasilnya sudah kelihatan, tinggal kita jaga konsistensinya saja. Terutama dalam hal menabung, memang harus selalu dibiasakan sedari kecil. Jika menabung saja tidak bisa, maka masa depan akan menjadi lebih sulit untuk dijalani. Kita tidak mau itu, melainkan kita mau masa depan yang aman, stabil, ada di genggaman kita. Mari kita mulai kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh generasi tua di era kita. Kita mulai ajarkan generasi-generasi di bawah kita untuk menjadi lebih giat dalam hal belajar agar dapat meraih kesuksesan di masa depan. Jangan hanya karena teknologi yang sudah berkembang di era kita merasa lebih pintar dalam mengatur keuangan dibanding generasi tua. Ingatlah, jika kita tidak bisa mengatur uang kecil, kita tidak akan pernah diberi kesempatan mengatur yang besar.